In over 120 countries, there are RSM experts who take time to find out what makes you and your business tick. Wherever you are and wherever you want to go, our audit, tax and consulting services are designed to help you move forward with confidence. It's your ambitions we care about, and like you, our focus is on your future. The advice you receive may come from individual RSM experts, but it will be supported by our collective local and global knowledge, helping you grow and safeguard your future. That's the value of RSM. That's the power of being understood. At RSM, we have over 40,000 great minds that take the time to find out what makes you and your business tick. Our audit, tax and consulting services are designed to help you move forward with confidence, but it's how we do it that sets us apart. RSM's experts take time to understand what matters most to you, which means you receive advice that goes beyond your expectations. What you'll notice is the lengths our people go to understand the hurdles that stand in your way, and then to find innovative ways to help you jump over them. That's the value of RSM. That's the power of being understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Apakah suara saya terdengar? Ya, baik. Senang sekali ya rasanya bisa kembali hadir bersama kami RSM Indonesia dalam agenda webinar yang akan membahas topik Managing Tax Dispute Risk atau bagaimana caranya kita mengelola resiko sengketa pajak. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rahil Salatsah yang selama 2 jam ke depan nanti akan menjadi moderator dan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Kemudian sebelum saya memasuki inti pembahasan pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat terkait RSM dan juga RSM Indonesia. RSM sendiri adalah firma global yang sudah lebih dari 57 tahun berdedikasi untuk memberikan layanan terbaik untuk klien lokal maupun internasional yang mana sudah tersebar di kurang lebih 123 negara yang mana memiliki 4.000 lebih partner yang expert di bidangnya masing-masing ya. Kemudian juga kami sendiri RSM Indonesia sebagai bagian dari RSM Global sudah memiliki 2 kantor yang ada di Jakarta maupun di Surabaya dengan kurang lebih 700 staff, 40 partner yang di bidangnya masing-masing pastinya sudah expert. Nah, kemudian kami juga sudah 37 tahun lebih untuk memberikan layanan terbaik kepada klien-klien lokal maupun internasional kami, yaitu di bidang audit, tax, dan juga consulting. Ya, lanjut untuk audit, tax, dan consulting. Khususnya di tax division sendiri, kami biasanya memberikan banyak service, yaitu antara lain tax compliance, tax audit dan dispute, kemudian international tax, tax merger dan acquisition, kemudian juga ada transfer pricing dan beberapa services lain yang pastinya bisa membantu Bapak Ibu semua untuk menjalankan proses bisnis dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, untuk memperkenalkan para pembicara kita pada hari ini, pastinya bagi Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti webinar kami, sudah tidak asing sekali ya dengan wajah-wajah ini, karena Bapak Ibu yang saya tampilkan sekarang itu adalah partner dan juga manajer RSM Indonesia yang sangat expert di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Ibu Eni Susetioningsih, Bapak Rizal Awab,
keduanya selaku partner tax di RSM Indonesia. Kemudian juga ada Bapak Bimantoro Wisnu Aji yang biasanya kami panggil Bapak Bimo, selaku tax manager di RSM Indonesia. Bersama 3 pembicara hebat kami pada hari ini, kami akan membawakan diskusi yang pastinya selalu menarik untuk dibahas, yaitu terkait bagaimana caranya kita mengelola resiko sengketa pajak yang mungkin nantinya akan kita hadapi sebagai wajib pajak di kemudian hari untuk menghadapi kantor pajak, pengadilan pajak, maupun pihak-pihak lainnya. Untuk itu, selanjutnya, sebelum memulai acara inti pada hari ini, saya ingin membacakan panduan webinar untuk Bapak Ibu semua. Yang pertama, apabila Bapak ingin menyampaikan pertanyaan dan mengajukan pertanyaan, dapat mengetik dan mengirimkan melalui chat box di layar Bapak Ibu semua. Kemudian jangan lupa untuk mencantumkan nama perusahaan atau asal instansi Bapak Ibu, dan selanjutnya untuk pertanyaan yang diajukan diharapkan bisa singkat, padat, dan jelas, dan menggunakan bahasa yang santun. Kemudian nantinya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan pembicara pilih untuk dijawab pada saat sesi Q&A. Dan yang terakhir, saya mengharapkan untuk Bapak Ibu semua untuk tetap mematikan mic pada saat para pembicara memaparkan materinya. Untuk itu saya lanjutkan, saya serahkan kepada Ibu Eni Susetioningsih sebagai pembicara pertama untuk memaparkan materinya. Untuk Ibu Eni, saya persilahkan. Terima kasih, Aca, untuk pembukaannya. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa lagi dalam sore ini untuk sharing session dan kemudian diskusi terkait dengan managing tax dispute. Di sini juga materinya saya rasa tidak akan bosan karena setiap perusahaan pasti akan ada menghadapi dispute pajak, kurang lebih. Di sini kami akan membawakan, jadi nanti saya, kemudian Mas Rizal, kemudian Mas Bimo akan memberikan pemaparan beberapa hal terkait dengan general tax dispute, kemudian bagaimana kita akan menghadapinya, poin-poinnya, kemudian bagaimana terkait dengan awal adanya dispute, kemudian beberapa hal terkait dengan menghadapi atau meminimalisasi adanya dispute sehingga kita mendapatkan hasil yang lebih baik untuk wajib pajak atau perusahaan. Next, ya. Untuk pertama-tama akan saya sampaikan bahwa kita mengenal dulu sebenarnya pajak itu seperti apa, di mana hampir seluruh negara di dunia ini memungut pajak kepada warganya, yang mana diperuntukkan sebagai sumber penerimaan negara, di mana kita bilang bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Ini kami kutip dari Rahmat Sumitro. Nah, yang mana ini adalah merupakan peralihan hak kekayaan dari rakyat ke kas negara. Kemudian tujuan pemungutan pajak itu sendiri adalah untuk pembiayaan, pengeluaran rutin, dan surplusnya yang pasti digunakan untuk public saving. Nah, di Indonesia sendiri ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu official system, assessment system, yang mana Fiskus yang menentukan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kemudian di sini ada self-assessment system, yang mana di sini wajib pajak secara aktif menghitung, kemudian menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terhutang ke kas negara. Kemudian di sini Fiskus sebagai pihak yang mengawasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah withholding tax system. Ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terhutang atas perusahaan. Di sini adalah wajib pajak. Nah, bagaimana sikap masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan?
Nah, ini kita ada kelompokkan, ada compliance attitude di sini, di mana suatu kondisi orang membayar pajak itu karena takut dihukum. Nah, apabila mereka menyelundupkan pajak. Nah, ada juga kelompok yang identification attitude. Nah, di sini kondisi di mana orang yang membayar pajak karena didorong oleh rasa senang, kemudian rasa hormat kepada petugas pemerintah. Nah, ini yang ketiga adalah internationalization attitude, di mana kondisi orang membayar pajak karena kesadaran dari diri sendiri. Nah, semoga dari kondisi-kondisi ini kita ada di posisi yang ada kesadaran bahwa kita memang harus membayar pajak. Namun demikian, dari pihak Fiskus, dalam hal ini Dirjen Pajak, paling tidak kita juga berharap secara fair untuk dalam penerapan aturan pajak. Makanya itu kenapa di sini kami ingin mengupas itu untuk bagaimana untuk manage adanya tax dispute. Jadi ada beberapa latar belakang ini yang memberikan ide kami untuk mengupas dan sharing bersama bapak-bapak dan ibu sekalian. Next. Nah, bagaimana untuk penyelesaian sengketa pajak di Indonesia? Namun demikian kita perlu tahu bahwa sengketa pajak itu dimulai dari pemeriksaan pajak, yang mana pemeriksaan pajak itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari self assessment. Yang tujuannya adalah untuk mengontrol kepatuhan pajak, mengontrol kepatuhan wajib pajak agar wajib pajak tidak menghindari atau mengelak pajak. Nah, kemudian kita lihat juga dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang KUP, di mana Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di sini DJP memiliki kewenangan bagaimana mereka akan melakukan kontrol terhadap wajib pajak. Nah, kemudian dari pemeriksaan pajak ini sendiri, tahapan berikutnya adalah keberatan, di mana tahapan ini yang dapat digunakan oleh wajib pajak jika merasa tidak puas atau tidak setuju terhadap pajak yang tercantum dalam SKP yang diterbitkan dari hasil pemeriksaan pajak. Nah, keberatan ini diajukan oleh wajib pajak mencakup SKP kurang bayar, SKP KB tambahan, SKP nihil, SKP lebih bayar, dan pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perpajakan. Nah, di sini nanti akan dikupas lebih dalam terkait dengan beberapa hal, yaitu pemeriksaan, keberatan, dan yang berikutnya. Nah, kemudian setelah keberatan, ada banding. Nah, banding ini merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Karena apa? Putusan ada juga yang tidak bisa dibanding. Jadi tidak seluruhnya keputusan itu dapat diajukan banding. Kemudian syarat pengajuan banding itu ada beberapa. Di sini adalah misalnya diajukan hanya kepada peradilan pajak atas surat keberatan. Kemudian secara tertulis dalam bahasa Indonesia maksimal 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima disertai dengan salinannya. Nah, ini yang paling penting lagi adalah untuk satu keputusan satu surat banding. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini dilakukan apabila wajib pajak masih belum puas dengan putusan banding. Nah, di sini wajib pajak masih memiliki hak untuk mengajukan PK kepada MA, Mahkamah Agung. Nah, syarat pengajuan yang mana adalah PK diajukan hanya 1 kali ke MA melalui pengadilan pajak. Jadi bukan langsung ke MA, namun demikian melalui pengadilan pajak
Dan kenapa di sini dibilang hanya 1 kali? Karena ada beberapa kasus itu kan kita juga tahu bahwa yang di keputusan banding, keputusan pengadilan pajak adalah inkrah. Kemudian, namun demikian kita masih memiliki satu level lagi, di mana adalah mengajukan PK. Namun demikian, pada saat PK itu ditolak, kita ada beberapa kali itu, wah saya ngajuin lagi nih. Nah itu tidak bisa, jadi hanya harus diajukan 1 kali pengajuan ke MA. Kemudian pengajuan PK juga tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Seperti yang tadi saya singgung bahwa putusan pengadilan pajak adalah sudah inkrah, sehingga demikian meskipun wajib pajak sudah mengajukan PK, segala kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak harus diselesaikan setelah putusan pengadilan pajak itu terbit. Kemudian ketiga adalah hukum acara berlaku pada pemeriksaan PK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang MA. Nah, kemudian ini nanti ada juga dalam rangka penyelesaian sengketa pajak itu prosedur persetujuan bersama MAP atau APA. Nah ini nanti ada akan dijelaskan secara general oleh Mas Bimo. Namun demikian dapat saya sampaikan di sini untuk MAP diajukan oleh subjek pajak orang pribadi atau badan yang akan dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B atau sengketa transfer pricing. Kemudian ini merupakan solusi penyelesaian sengketa di luar ranah penyelesaian sengketa domestik. Kemudian MAP ini tidak dimaksudkan untuk mencabut hak wajib pajak pada penyelesaian sengketa domestik diajukan oleh subjek pajak ke otoritas di negara subjek pajak terdaftar sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan APA, Advance Pricing Agreement, di mana di sini adalah merupakan persetujuan antara otoritas pajak dengan wajib pajak mengenai penerapan metode harga transfer mengenai penerapan metode harga transfer atas alokasi penghasilan, biaya, kredit atau pengurangan antara 2 atau lebih perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak-pihak afiliasi. Jadi ini hubungannya dengan TP ya Bapak Ibu. Kemudian tujuannya bagaimana memajaki transaksi antara grup perusahaan multinasional di satu negara. Nah, ini adalah alur umum prosedur perpajakan di Indonesia. Nah, di sini kita bisa mengenal bahwa kondisi yang mendorong pemeriksaan pajak apa itu ya. Nah, ini ada beberapa alur di sini. Seperti apa kondisi yang mendorong pemeriksaan pajak atau tax audit, yaitu yang paling utama itu adalah lebih bayar itu udah pasti langsung ya dalam 1 tahun kantor pajak harus menerbitkan SKP, sehingga demikian pada saat kita memasukkan SPT tahunan secara lebih bayar sudah barang tentu langsung diterbitkan surat perintah pemeriksaan pajak. Namun demikian dalam kondisi yang lain, misalnya perusahaan rugi yang berturut-turut, itu juga memungkinkan lebih cepat untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi juga kita tidak perlu merasa bahwa pada saat perusahaan itu untung, kemudian selalu membayar pajak besar, itu tidak akan diperiksa. Tidak juga demikian, karena ada beberapa alat yang digunakan oleh DJP dalam hal ini pemeriksa pajak untuk mengevaluasi, dalam hal ini untuk meneliti bagaimana kepatuhan wajib pajak, apakah itu dari lawan transaksi atau dari manapun. Jadi dari kondisi-kondisi yang mendorong pemeriksaan pajak ini, bapak-bapak dan ibu-ibu
patut untuk pahami. Jadi tidak memegang prinsip bahwa perusahaan yang selalu membayar pajak besar, selalu dalam kondisi untung, itu tidak akan diperiksa. Karena di sini Bapak harus ingat bahwa ada pemeriksaan khusus. Nah, kemudian pada saat perusahaan sudah dilakukan, sudah menerima surat perintah pemeriksaan, kemudian ada proses pemeriksaan. Nah, hal ini nanti secara detail juga akan disampaikan oleh Mas Rizal, bagaimana tentang proses pemeriksaan itu. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan, dan kemudian ada konklusi, nah itu nanti akan diberikan atau diterbitkan SKP. Di sini SKP akan memungkinkan adanya persetujuan atau tidak setuju dari pihak wajib pajak. Nah, ini nanti mulainya di sini nih, bagaimana munculnya sengketa. Nah, penerbitan SKP. Nah, kalau penerbitan SKP itu sudah disetujui oleh wajib pajak dalam ini perusahaan, kemudian SKP ini kan merupakan penagihan pajak dan ini sudah oke, sudah stop, perusahaan sudah membayar, itu stop sampai di situ saja, tidak akan berlanjut kepada sengketa berikutnya. Namun demikian, apabila atas SKP yang diterbitkan tersebut ternyata masih terdapat hal-hal yang tidak pas atau hal-hal yang tidak disetujui oleh wajib pajak dan wajib pajak menginginkan suatu kepastian hukum, kemudian ingin mencari keadilan, di sini perusahaan bisa melakukan keberatan. Nah, di proses keberatan nanti juga akan disampaikan lebih lanjut. Nah, kemudian proses keberatan dilakukan atau prosesnya selama 1 tahun, yaitu 1 tahun sejak pengajuan keberatan itu disampaikan. Nah, ini dalam proses 1 tahun, DJP akan melakukan penelitian kembali yang akan dilakukan hampir sama seperti pada saat proses pemeriksaan. Namun demikian perlu Bapak Ibu ingat bahwa untuk beberapa dokumen, nah ini dokumen-dokumen yang kemarin yang tidak disampaikan dalam proses pemeriksaan dan disampaikan di proses keberatan, itu akan sulit atau mungkin kita bisa bilang bahwa tidak bisa diterima oleh penelaah keberatan di dalam meneliti dalam proses keberatan. Nah, apabila sudah selesai, dalam arti ini sudah jatuh tempo, nah kemudian ternyata tidak ada kesepakatan antara wajib pajak dengan penelaah keberatan, nah maka keluarlah untuk surat penolakan. Nah, dari surat penolakan itu, apakah penolakan sebagian atau penolakan seluruhnya atas keberatan dari wajib pajak, nanti merupakan dasar dari wajib pajak atau perusahaan untuk mengajukan banding. Nah, di dalam banding ini prosesnya sudah berbeda. Kalau pemeriksaan dan proses keberatan itu masih dalam proses di satu instansi, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian untuk banding itu sudah masuk ke Pengadilan Pajak. Nah, di sini prosesnya juga sama, adalah 1 tahun setelah kita mengajukan banding. Namun demikian ada perpanjangan 3 bulan apabila dirasa perlu oleh hakim. Jadi misalnya dirasa perlu, dirasa belum cukup pada saat proses banding tersebut. Nah, kemudian apabila dalam proses banding itu dari sisi wajib pajak mungkin menang atau mungkin disetujui. Namun demikian dalam pengalaman kami, apabila perusahaan itu menang, maka pihak dari DJP itu kan juga boleh dan berhak untuk mengajukan PK. Karena pihak DJP ingin seperti kita pada saat kita belum setuju dengan apa yang diputuskan, yaitu mencari keadilan. Nah, di sini, apakah DJP atau wajib pajak yang mengajukan PK, itu dua-duanya tetap harus berproses di sana, yaitu mengajukan PK. Nah, kemudian pada saat PK itu hasilnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh wajib pajak, misalnya dalam hal ini
jumlah pajak yang harus dibayar adalah tetap sesuai dengan apa yang ada di SKP. Nah, ini maka dari DJP akan mengajukan penagihan pajak. Nah, kemudian ternyata dari perusahaan tidak ada itikat baik untuk membayar, maka dilaksanakan penyanderaan. Berikutnya. Berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke dalam manajemen risiko pajak. Nah, ini apa manajemen risiko pajak? Yaitu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, ini siapa wajib pajak? Adalah wajib orang pribadi maupun badan yang tidak bermaksud untuk menghindari pajak, melainkan meminimalisir risiko atas jumlah pembayaran pajak yang timbul dan ditetapkan dari tindakan yang dilakukan oleh DJP. Wajib pajak dapat menggunakan berbagai jenis upaya yang dikelola secara efektif dan efisien. Nah, ini apa aja yang tindakan yang dilakukan oleh DJP, yaitu seperti yang tadi saya sampaikan, ada pemeriksaan pajak, kemudian keberatan, banding, kemudian PK. Nah, ini pemeriksaan pajak, tindakan DJP. Nah, hasil dari sengketa pajak di sini adalah SKP, SKP KBT, SKP LB, SKP nihil, kemudian potong pungut pihak ketiga. Nah, keberatan, apa yang merupakan hasilnya? Adalah surat keputusan keberatan. Nah, untuk banding, yang pasti adalah surat putusan banding. Dan untuk PK, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Nah, untuk manajemen risiko pajak, ini bisa dilakukan dari eksternal dan internal. Nah, untuk eksternal, dalam hal ini adalah untuk tax reporting. Nah, ini terkait dengan pelaporan pajak yang efektif dan konsisten, termasuk penetapan harga transfer, kemudian pelaporan keuangan, kemudian pengungkapan publik. Nah, ini eksternal, pihak eksternal, yaitu untuk investor, kemudian kreditur, kemudian konsumen, pegawai, otoritas pajak, dan masyarakat umum. Nah, untuk internal ini adalah terkait dengan tax strategi dan governance. Nah, ini bagaimana strategi pajak, kebijakannya seperti apa, kemudian komite, kemudian protokol untuk pengambilan keputusan utama, pemantauan profil risiko yang ada, dan selera untuk risiko baru. Nah, ini siapa yang berkepentingan? Ini Dewan, kemudian CFO, Komite Audit, dan Komite Risiko. Nah, untuk tax control framework, dalam hal ini adalah kerangka kontrol untuk risiko pajak yang telah timbul, proses untuk identifikasi dan pelaporan risiko yang baru. Nah, ini yang berkepentingan Kepala Divisi Keuangan, Tax Group HR, kemudian Pusat Layanan Bersama. Nah, kemudian tax proses, people, dan sistem. Ya, ini terkait dengan SDM, proses dan sistem untuk mendukung kepatuhan pajak atas usaha. Nah, ini untuk group of tax, kemudian HR, share service center. Nah, ini kemudian internal juga tidak lepas dari tax assurance, di mana penilaian objektif atas efektivitas pengendalian pajak. Ya, ini ada kaitannya dengan kita lakukan internal audit. Saya rasa untuk pengantar dari saya sudah cukup ya, dan ini akan dijelaskan secara detail oleh Mas Rizal yang akan melanjutkan. Silahkan Mas Rizal. Terima kasih, Asna. Ya, terima kasih Ibu Eni. Selamat siang menjelang sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya akan melanjutkan pemaparan webinar hari ini. Dan mungkin juga mengingatkan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat box ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu menunggu sampai selesai pemaparan. Jadi Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan, nanti pada saat selesai pemaparan langsung dapat kita bahas nanti pertanyaan satu persatu. Nah, sekarang terkait optimalisasi terhadap hasil sengketa pajak, ini kita merangkum beberapa tindakan yang dilakukan oleh DJP
itu memang DJP dapat melakukan pemeriksaan pajak, tapi wajib pajak juga memiliki hak antara lain mengajukan keberatan ataupun mengajukan banding sampai dengan mengajukan peninjauan kembali. Tapi apabila proses yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, misalkan terkait penagihan pajak ataupun terkait surat-surat lain yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Jadi gugatan ini nanti kita akan kasih penjelasan sekilas terkait gugatan. Jadi gugatan ini objek sengketanya lebih luas karena terkait penagihan pajak ataupun keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menurut wajib pajak tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Next. Nah, berikutnya definisi dan jenis, yaitu untuk pemeriksaan pajak, definisinya adalah kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data atau bukti yang dilaksanakan secara objektif, nah, sesuai dengan standar. Jadi ini secara umum ya, bahwa pemeriksaan itu memang untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Jadi ada prosedur yang harus dilakukan oleh pemeriksa, mengumpulkan data, menguji, sampai dengan nanti menerbitkan surat ketetapan pajak. Pemeriksaan itu terjadi karena apa? Nah, pemeriksaan itu bisa terjadi salah satunya yang sudah wajib dilakukan pemeriksaan, tadi sebagaimana Ibu Eni sampaikan, yaitu apabila wajib pajak mengajukan restitusi ya, atau posisi SPT, terutama SPT PPh Badan, itu dalam posisi lebih bayar. Itu sesuai dengan ketentuan perpajakan, DJP harus melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 12 bulan untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Nah, jenis pemeriksaan ini ada dua, ada pemeriksaan lapangan dan juga ada pemeriksaan kantor. Nah, idealnya memang kalau pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan memang dalam prakteknya agak sulit dibedakan ya. Kalau dari ketentuan itu sebetulnya dari jangka waktu, pemeriksaan kantor itu jangka waktunya lebih cepat, pemeriksaan lapangan lebih panjang sedikit. Pemeriksaan lapangan itu biasanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan cara mendatangi wajib pajak, ke lokasi wajib pajak, dan lain-lain. Cuma prakteknya itu walaupun disebutkan pemeriksaan lapangan, tapi seringkali pemeriksaannya memang dilakukan tetap di kantornya Direktorat Jenderal Pajak. Jadi bahkan pemeriksa pun tidak datang berkunjung ke lokasi wajib pajak, sering sekali seperti itu. Tapi surat perintah pemeriksaannya itu tetap menyebutkan pemeriksaan lapangan. Nah, berikutnya kategori WP tadi sebagaimana saya sampaikan, ini yang bisa atau berpotensi untuk dilakukan pemeriksaan. Tadi yang pertama terkait untuk permohonan refund atau restitusi. Yang kedua, nah ini yang sering terjadi saat ini, itu terdapat keterangan lain, yaitu berupa data konkret. Nah, jadi apabila terdapat data konkret, itu sekarang menurut ketentuan perpajakan, DJP dapat segera untuk melakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaan tersebut dilakukan dalam pemeriksaan kantor dengan jangka waktu pemeriksaan itu maksimal hanya 1 bulan. Jadi pemeriksaan itu hanya 1 bulan dan harus selesai. Itu apabila terdapat data konkret. Makanya biasanya sebelum DJP menganggap data tersebut data konkret, biasanya mereka akan menerbitkan SP2DK terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada sanggahan dari wajib pajak sebelum mereka menganggap data tersebut sebagai data konkret. Contoh data konkret antara lain faktur pajak dari lawan transaksi, bukti potong atau kredit pajak dari lawan transaksi, yang bisa digunakan sebagai salah satu data untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Berikutnya yang dapat dilakukan pemeriksaan saat ini juga wajib pajak yang telah mendapatkan pengembalian pendahuluan. Jadi untuk wajib pajak tertentu ataupun jumlah lebih bayar tertentu, sebetulnya wajib pajak berhak untuk mengajukan pengembalian pajak secara pendahuluan. Jadi uangnya dikembalikan terlebih dahulu,
nanti pemeriksaannya baru dilakukan di kemudian hari. Ini mungkin untuk wajib pajak, misalkan terkait PPN ya, terkait PPN untuk wajib pajak berisiko rendah, itu bisa mengajukan pengembalian pajak secara pendahuluan. Jadi uang pajaknya itu kelebihannya langsung dikembalikan segera. Biasanya dalam jangka waktu 1-2 bulan langsung dikembalikan. Sehingga dapat mendukung cash flow perusahaan, jadi tidak perlu dilakukan pemeriksaan di awal. Nah, tapi DJP tetap memiliki hak atau bahkan bisa dikatakan prioritas ya. Jadi wajib pajak yang sudah diberikan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak itu dalam jangka waktu 5 tahun merupakan prioritas dari DJP untuk dilakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak tersebut. Berikutnya wajib pajak yang menyampaikan SPT rugi. Nah, ini apabila rugi terus-menerus, terutama apabila penanaman modal asing ya, itu mungkin ada indikasi transfer pricing dan lain-lain, sehingga merupakan prioritas juga untuk dilakukan pemeriksaan pajak. Berikutnya wajib pajak yang melakukan corporate action ya, seperti merger, spin-off, ataupun kalau likuidasi ya sudah pasti ya, kalaupun likuidasi untuk pencabutan NPWP itu akan segera dilakukan pemeriksaan pajak. Berikutnya wajib pajak yang melakukan perubahan metode pembukuan, melakukan perubahan tahun buku, dan juga melakukan revaluasi aktiva tetap, ini pun merupakan prioritas untuk dilakukan pemeriksaan. Tidak menyampaikan SPT dan juga menyampaikan SPT tapi berdasarkan analisa risiko, itu terpilih untuk dilakukan pemeriksaan. Next. Nah, ini pemeriksaan dengan PMK yang terbaru ya tahun lalu, PMK 18 tahun 2021. Itu sebelumnya ada kata-kata mengenai keterangan lain, sehingga tidak jelas apa itu keterangan lain. Jadi apabila DJP mendapatkan keterangan lain. Nah, frase keterangan lain sekarang dirubah di PMK 18. Jadi jelas apabila terdapat data konkret. Jadi data konkret baru itu bisa dilakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kantor yang tadi saya sebutkan dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi memberikan penjelasan di PMK 18 untuk klarifikasi bahwa sudah tidak ada lagi kata-kata keterangan lain karena bisa multitafsir, sehingga diganti dengan data konkret. Berikutnya ada juga perubahan PKP yang tidak melakukan penyerahan, karena kan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa wajib pajak yang belum melakukan penyerahan saat ini boleh mengkreditkan seluruh pajak masukannya. Jadi bukan hanya pajak masukan terkait pembelian aset, tapi pajak masukan apapun tetap dapat dikreditkan. Nah, ini pun ditambah merupakan target dari pemeriksaan, karena apabila telah dikembalikan atau diminta restitusi, tapi ternyata wajib pajak tersebut tidak jadi produksi atau tidak melakukan penyerahan barang kena pajak di kemudian hari, maka masuk sebagai objek wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan. Dan di PMK 18 pun merubah sanksi ya, sanksi sebagaimana kita ketahui di Undang-Undang Cipta Kerja ada penurunan sanksi terkait 2% per bulan, itu diubah menjadi suku bunga berdasarkan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berikutnya ada juga di PMK 18 terkait perubahan pasal 13A Undang-Undang KUP, yaitu menghapus frase kealpaan. Sebelumnya ini jadi multitafsir ya, alpa sengaja, itu kadang-kadang jadi multitafsir, yang ini pun dihapus untuk menjamin kepastian hukum. Next. Nah, untuk pengungkapan ketidakbenaran, jadi wajib pajak pada saat dilakukan pemeriksaan, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu masih memiliki hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Jadi ini untuk mengoptimalisasi risiko pajak, salah satunya pada saat diperiksa, memang hak kita sebagai wajib pajak untuk melakukan pembetulan sudah tidak ada. Karena sudah disampaikan SP2 ya, surat perintah pemeriksaan, maka kita tidak punya hak lagi untuk melakukan pembetulan.
Tapi sebetulnya sesuai dengan pasal 8 ayat 4 ya Undang-Undang KUP, sebetulnya kita masih punya hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Nah, pengungkapan ketidakbenaran ini luas. Salah satu bentuk dokumen pengungkapan ketidakbenaran adalah dokumen pembetulan SPT. Jadi dokumen pembetulan SPT itu dapat dianggap juga sebagai dokumen pengungkapan ketidakbenaran. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ada lupa kredit pajak, atau lupa mengkreditkan pajak masukan, atau lupa melaporkan SPT PPh Badan dengan kondisi yang sebenarnya, walaupun telah dilakukan pemeriksaan, Bapak Ibu tetap memiliki hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Kenapa pengungkapan ketidakbenaran ini dilakukan? Salah satunya untuk menghindari sanksi yang lebih tinggi. Contoh apabila dilakukan pidana di bidang perpajakan, misalkan SPT dianggap tidak benar, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau bahkan denda sampai 4 kali jumlah pajak yang terhutang. Jadi untuk terhindar dari hal tersebut, Bapak Ibu dapat mengajukan pengungkapan ketidakbenaran. Sanksinya saat ini pun sudah diturunkan, sebelumnya itu dikenakan sanksi kenaikan 50%, saat ini sanksi kenaikannya hanya berdasarkan suku bunga yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan ditambah 10%. Jadi lebih murah lah, lebih ringan lah pajaknya dibandingkan dengan ketentuan yang sebelumnya. Berikutnya juga terkait pemeriksaan bukti permulaan. Jadi pemeriksaan bukti permulaan itu bisa menghentikan pemeriksaan kalau memang dilanjutkan tadi sebagaimana saya sampaikan. Kalau memang terdapat indikasi pidana sehingga pemeriksaan ditingkatkan menjadi pemeriksaan bukti permulaan, maka proses selanjutnya adalah biasanya disampaikan dengan ke penyidikan di bidang perpajakan. Tapi kalau ternyata tidak ditemukan adanya indikasi pidana, maka pemeriksaan dikembalikan lagi ke pemeriksaan biasa. Jadi dilanjutkan sampai dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Next. Nah, ini cara-cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak ketika menghadapi pemeriksaan. Ini sebetulnya mirip ya antara pemeriksaan lapangan dengan pemeriksaan kantor. Sebetulnya prakteknya tidak jauh berbeda ya. Cuma jangka waktu aja biasanya pemeriksaan lapangan yang lebih panjang waktunya. Memang tahap pertama yang harus dilakukan oleh wajib pajak adalah meminjamkan ya. Jadi pada saat ada permintaan data atau dokumen, diharapkan wajib pajak memberikan kalau bisa seluruh dokumen yang diminta di list dari pemeriksa. Karena saat ini dari pengalaman kami, pemeriksa saat ini sudah lebih ketat ya dari segi prosedur ya, dari sisi formal sudah lebih ketat. Jadi pada saat mereka meminta data, ternyata kita hanya memberikan sebagian atau tidak memberikan sama sekali, itu mereka biasanya saat ini cepat ya, langsung 2 minggu terbit surat peringatan pertama. Sampai dengan 1 bulan itu mungkin sudah surat peringatan kedua. Nah itu secara formal, kalau kita dianggap tidak memberikan data sampai dengan surat peringatan kedua atau jangka waktu surat peringatan kedua terlewat, itu mereka posisinya lebih kuat secara formal. Karena wajib pajak akan dianggap tidak memberikan data. Nah, oleh karena itu, diharapkan Bapak Ibu apabila menangani pemeriksaan atau berhadapan dengan pemeriksa pajak, ya kalau bisa pada saat mereka meminta data ya diberikan seluruhnya. Kalaupun baru ada sebagian, itu diupayakan dikomunikasikan secara intens ya dengan pemeriksa pajak bahwa membutuhkan waktu dan lain-lain. Kalau bisa tetap disampaikan surat resmi kepada pemeriksa melalui TPT ya, tempat penerimaan terpadu, menyampaikan surat bahwa kita memohon untuk perpanjangan jangka waktu penyampaian dokumen. Kalau memang kita dokumen-dokumen tersebut belum tersedia atau belum siap untuk disampaikan. Nah, ini untuk menghindari tadi, kalau pada saat dokumen dianggap tidak disampaikan, maka posisi pemeriksa dalam hal ini kalau mereka mau menganggap
tidak ada dokumen dan mereka bisa melakukan koreksi dalam tanda kutip ya sesuai dengan perhitungan mereka, itu mereka posisinya secara formal bisa lebih menguntungkan mereka. Nanti kita pun pada saat mengajukan keberatan, itu pun diatur di Undang-Undang KUP bahwa dokumen yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan pajak itu pun dapat dianggap tidak dapat dipertimbangkan pada saat proses pengajuan keberatan. Jadi memang memperlihatkan data dan atau meminjamkan data ini salah satu hal terpenting ya pada saat pemeriksaan. Berikutnya ya ada juga kalau pemeriksaan lapangan biasanya kalau mereka butuh akses ya, mereka misalkan butuh akses ke sistem wajib pajak, misalkan ke SAP ataupun ke dokumen atau data akuntansi yang lain, itu memang mereka memiliki hak atas hal tersebut. Jadi diupayakan untuk dapat memberikan akses tersebut kepada DJP ya, sehingga menghindari hal-hal dokumen atau akses yang dianggap tidak diberikan kepada pemeriksa. Nah, untuk yang pertama sebetulnya pada saat pemeriksaan pajak itu juga yang merupakan hal terpenting, mereka biasanya pada saat pemeriksaan pajak itu mereka di pertemuan awal mereka biasanya mengundang manajemen ya, dalam hal ini direktur untuk hadir untuk memberikan penjelasan ataupun keterangan terkait bisnis wajib pajak secara umum ya. Ini kalau bisa ya dijelaskan secara rinci dan juga untuk hal-hal yang mungkin bisa dihindari apabila direktur mungkin tidak mengetahui secara detail, misalkan perhitungan pajak ataupun PPh 21 misalkan ataupun hal-hal lain, ya kalau bisa dari tim perusahaan, misalkan dari tim pajaknya perusahaan, staf ataupun manajer mungkin dapat hadir menemani direktur pada saat memberikan keterangan, sehingga informasi yang diberikan pada saat pertemuan dengan kantor pajak itu dapat sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi informasi yang seharusnya tidak disampaikan ataupun tidak sesuai itu dapat terhindar ya pada saat pertemuan pertama. Itu yang paling penting juga dengan Direktur Jenderal Pajak atau pemeriksa pajak. Berikutnya dari wajib pajak pun ini juga yang terpenting ya, untuk apabila pada saat pemeriksa sudah menyampaikan SPHP, itu secara ketentuan wajib pajak hanya memiliki hak 7 hari kerja ya, untuk merespon SPHP tersebut. Jadi apabila SPHP tersebut tidak ditanggapi, itu akan menjadi blunder ya untuk wajib pajak ya, karena kemungkinan besar ya sudah hasil pemeriksaan akan dianggap sesuai dengan SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Apabila wajib pajak belum bisa menanggapi dalam 7 hari kerja, itu wajib pajak bisa mengajukan perpanjangan maksimal 3 hari kerja. Jadi wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk penyampaian perpanjangan jangka waktu. Nah, ini pun penting ya untuk penyampaian respon SPHP. Berikutnya, apabila memang dalam SPHP biasanya pemeriksa kan dalam SPHP biasanya hanya secara umum ya, tidak memperlihatkan secara detail koreksinya apa, rekonsiliasinya seperti apa, sehingga biasanya menyulitkan wajib pajak pada saat membuat respon atas hasil pemeriksaan tersebut atau tanggapan. Nah, ini wajib pajak juga memiliki hak sebetulnya untuk berkomunikasi dengan pemeriksa untuk dapat mendapatkan kertas kerja pemeriksaan, sehingga kita mendapatkan secara rinci apa sih koreksi-koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa, sehingga kita dapat melakukan tanggapan dengan sesuai. Next. Nah, ini terkait SP2DK ya. Ini mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, beberapa tahun terakhir ini sering terbit SP2DK. Ini sebelumnya di SE7, saat ini sudah diupdate
menggunakan SE5 ya tahun 2022. Jadi latar belakang kenapa terbit SE tersebut yaitu memang target penerimaan pajak yang tinggi ya. Jadi dari tahun ke tahun selalu meningkat target penerimaan pajak. Yang baru tahun kemarin ya terakhir mencapai target ya, sebelumnya biasanya di bawah target. Sehingga DJP mengeluarkan kebijakan di samping melakukan pemeriksaan, dalam hal ini akun representatif diwajibkan juga untuk melakukan pengawasan kepada wajib pajak. Pengawasan dalam hal ini yaitu dengan menerbitkan SP2DK. Jadi DJP ini nanti kita akan ada di slide-slide berikutnya. Jadi ada yang namanya CRM. CRM itu seperti kebijakan tersistematis dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi untuk mengelola kepatuhan wajib pajak. Jadi dari perbandingan antara pelaporan misalkan SPT PPN dengan PPh Badan, pelaporan SPT PPh Badan dengan pelaporan PPh 21 karyawan. Nah, ini secara sistematis dapat dilakukan perbandingan secara sistem. Sehingga apabila terdapat selisih, dapat dengan mudah oleh AR digunakan untuk menerbitkan SP2DK, jadi permintaan penjelasan data dan atau keterangan. Biasanya permintaan-permintaan tersebut terkait dari selisih-selisih rekonsiliasi ataupun selisih dari data yang diterbitkan pihak ketiga. Contoh misalkan kredit pajak, kita mengkreditkan berapa, ternyata dari data pihak ketiga yang didapatkan oleh DJP, seharusnya jumlah kredit pajak berapa. Nah, ini juga salah satu cara dari DJP untuk meningkatkan pendapatan. Jadi, apabila memang terdapat selisih dan sudah diakui oleh wajib pajak memang terdapat kesalahan pengisian SPT, maka biasanya dilanjutkan dengan proses pembetulan. Jadi tidak sampai proses pemeriksaan pajak. Jadi wajib pajak diminta untuk melakukan pembetulan dan membayar jumlah pajak yang terhutang. Apabila wajib pajak tidak melakukan pembetulan, biasanya akan disarankan ya atau dimintakan kepada tim pemeriksa untuk segera melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak tersebut. Ini karena prosedurnya tidak melalui pemeriksaan, jadi biasanya AR ini menerbitkan SP2DK-nya itu dalam satu periode yang sama, kadang-kadang untuk 4 tahun ke belakang atau untuk 3 tahun ke belakang. Nah, ini mungkin menyulitkan ya dalam prakteknya Bapak Ibu ya untuk merespon SPHP atau SP2DK yang jangka waktunya itu responnya itu biasanya diminta dalam jangka waktu 14 hari. Nah, ini kalau memang belum bisa terpenuhi dalam jangka waktu 14 hari, ini untuk menghindari resiko perpajakan, itu lebih baik dikomunikasikan dengan AR dan diminta untuk perpanjangan jangka waktu untuk penyampaian respon SP2DK tersebut. Next. Nah, ini AR tadi sebagaimana saya sampaikan, jadi AR melakukan penelitian secara komprehensif, jadi terhadap seluruh jenis pajak, terutama pertama terkait kepatuhan formal, jadi apakah SPT disampaikan dengan tepat waktu, apakah sesuai dengan KLU, contoh misalkan wajib pajak KLU-nya apa, tapi ternyata usaha sebenarnya adalah konstruksi sehingga dikenakan PPh final dan lain-lain. Ini juga penentuan di awal ya, AR untuk menganalisa kok ada perbedaan dengan KLU, sehingga biasanya diminta klarifikasi bisnis yang sesungguhnya dari wajib pajak seperti apa. Terus pemeriksaan profil berdasarkan tadi CRM atau CRM ini Compliance Risk Management. Nah, ini tadi seperti sistem yang ada di DJP untuk secara otomatis mengidentifikasi resiko-resiko yang timbul dari pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. AR juga menganalisa misalkan ada data-data dari pihak eksternal. Contoh biasanya yang sering terjadi laporan keuangan audit ya. Jadi wajib pajak misalkan ada 2 kepentingan ya. Jadi untuk kepentingan pajak mereka melaporkan
SPT misalkan sesuai dengan laporan keuangan. Tapi untuk kepentingan peminjaman dana di bank, itu menggunakan laporan keuangan audit yang biasanya untuk meningkatkan nilai kredit ya, biasanya kinerjanya seakan-akan baik gitu ya di laporan keuangan audit, lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi yang sesuai. Nah, ini biasanya jadi bumerang untuk wajib pajak. Karena begitu DJP dapat data merupakan data laporan keuangan audit yang nilainya misalkan lebih besar dengan laporan keuangan sesungguhnya, itu biasanya digunakan oleh DJP. Sudah kita mengikuti audit, laporan keuangan auditnya lebih besar. Sehingga wajib pajak itu akan dikenakan pajak ya dalam hal PPN maupun PPh badan. Jadi misalkan salesnya seharusnya 100, tapi ternyata di laporan keuangan audit misalkan 500, ya otomatis profitnya meningkat dan dapat dikenakan PPN. Nah, ini yang lebih baik dihindari ya Bapak Ibu ya. Karena saat ini DJP dapat mendapatkan data ya, terutama terkait laporan keuangan audit. Dari AR juga bisa melakukan kunjungan, jadi bisa melakukan kunjungan ke lokasi wajib pajak, biasanya untuk menganalisa ya kegiatan operasional perusahaan dan hal-hal apa yang dapat ditemukan oleh AR sebagai potensi pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. Next. Nah, selanjutnya terkait tindak lanjut atas kunjungan AR atau analisa yang dilakukan oleh AR. Pertama tadi ya, mereka bisa menerbitkan SP2DK. SP2DK, mereka minta penjelasan dari wajib pajak dalam jangka waktu 14 hari, harus direspon oleh wajib pajak terkait hal-hal yang menjadi concern dari Direktorat Jenderal Pajak seperti selisih, rekonsiliasi, dan lain-lain. Nah, apabila wajib pajak merespon SP2DK tersebut, biasanya nanti akan diundang untuk melakukan pembahasan. Jadi dilakukan pembahasan, mencocokkan apakah dari Direktorat Jenderal Pajak setuju atau tidak setuju, biasanya mengambil jalan tengah, mana yang seharusnya dikoreksi, mana yang seharusnya sesuai dengan tanggapan wajib pajak. Nah, tapi AR ini tidak bisa melakukan apapun, jadi mereka tidak bisa menerbitkan SKP, surat ketetapan pajak. Jadi kalaupun mereka tidak setuju, ya mereka hanya bisa meminta pemeriksa pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut. Begitupun sama, kalau WP-nya setuju, ya sama, DJP pun tidak bisa menerbitkan SKP atau AR tidak bisa menerbitkan SKP, maka akan diminta secara volunteer wajib pajak tersebut melakukan pembetulan dan membayar pajak yang terhutang sesuai dengan perhitungan yang telah disepakati pada saat pembahasan. Nah, hal ini tidak menutup kemungkinan jadi walaupun sudah dilakukan pembahasan dan sudah terdapat persetujuan antara AR dalam hal ini dengan wajib pajak untuk dibayarkan pajaknya, bukan berarti wajib pajak tidak akan dilakukan pemeriksaan. Jadi tetap DJP tetap memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut, walaupun secara SP2DK telah terdapat kesepakatan ya antara wajib pajak dengan AR. Nah, berikutnya apabila setuju ataupun tidak setuju nanti diterbitkan LHP 2DK, itu laporan hasil pertemuan dengan wajib pajak. Nah, jika sudah terbit tadi ya disarankan wajib pajak untuk melakukan pembetulan apabila sesuai kesepakatan ataupun AR akan mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Jika terdapat data baru yang sama gitu ya. Jadi bukan berarti SP2DK itu hanya dapat diterbitkan satu kali, tapi tetap bisa diterbitkan SP2DK tambahan untuk tahun terkait. Next,
Nah, ini kewenangan yang dimiliki oleh DJP berdasarkan SE tersebut, yaitu tadi jangka waktu untuk direspon SP2DK itu 14 hari. Nah, kita dapat melakukan perpanjangan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kita dengan AR terutama ya. Terus AR pun memiliki hak untuk visit ke lokasi wajib pajak. AR pun nanti akan membuat berita acara terkait kunjungan dan juga hasil dari pelaksanaan kunjungan tersebut. Setelah penerbitan SP2DK, tadi apabila tidak ada kesepakatan, maka biasanya ya AR akan mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, ini biasanya yang mau dihindari oleh wajib pajak ya, bahwa ada pemeriksaan pajak. Karena biasanya dalam prakteknya memang pemeriksaan pajak itu kadang-kadang menghasilkan surat ketetapan pajak yang sangat jauh di luar ekspektasi wajib pajak sehingga menimbulkan sengketa pajak. Jadi untuk menghindari terjadinya sengketa pajak di kemudian hari, memang upaya untuk merespon SP2DK dengan sesuai, dengan data-data yang tepat, dan juga komunikasi dengan AR, itu memang dibutuhkan untuk dapat terhindar dari sengketa pajak. Karena walaupun wajib pajak dalam kondisi yang benar, tapi karena data dan lain-lain tidak lengkap, itu pun bisa mengakibatkan surat ketetapan pajaknya nilainya besar, gitu, fantastis ya. Dan akan memakan waktu untuk wajib pajak mengajukan keberatan, itu mungkin jangka waktu bisa 1 tahun. Berikutnya mengajukan banding, itu pun bisa 1 tahun. Walaupun kita menang di banding, ada kemungkinan juga Direktorat Jenderal Pajak mengajukan peninjauan kembali. Sehingga sengketa pajak tersebut menjadi berlarut-larut ya, dan menimbulkan biaya juga bagi perusahaan untuk menangani sengketa-sengketa tersebut. Next. Nah, ini terkait CRM ya, Compliance Risk Management, ini melalui SE39, ini yang terbaru, SE39 tahun 2021. Nah, ini CRM ini merupakan alat untuk membedakan wajib pajak berdasarkan tingkat risiko. Jadi seperti sistem yang dimiliki oleh DJP itu untuk menguji secara internal, oh ternyata WP ini ada kemungkinan tidak patuh. Dikarenakan terdapat selisih misalkan antara pelaporan SPT PPN dengan PPh Badan, ataupun terdapat selisih antara pelaporan biaya-biaya di PPh Badan dibandingkan dengan biaya-biaya yang dilaporkan di SPT pajak bulanan seperti biaya gaji dan lain-lain. Ini mereka bisa langsung otomatis mendeteksi itu. Ataupun wajib pajak yang resiko kepatuhannya rendah, tidak melaporkan SPT tepat waktu, terlambat melakukan pembayaran pajak, tidak menyampaikan SPT PPh Badan. Nah, ini sudah bisa terdeteksi sejak dini oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, mungkin Bapak Ibu saat ini mungkin lebih sering yang mendapatkan surat tagihan pajak tepat waktu ya, atau tidak terlalu lama ya. Biasanya DJP kadang-kadang kita terlambat bayarnya kapan, tapi baru terbit STP-nya mungkin beberapa bulan kemudian, ataupun bahkan di tahun-tahun berikutnya baru terbit surat tagihan pajak. Tapi saat ini sepertinya DJP sudah lebih cepat ya. Terlambat bayar mungkin 1-2 bulan sudah terbit surat tagihan pajak. Nah, ini dikarenakan memang adanya sistem CRM ini atau CRM. Berikutnya siapa yang berpotensi untuk terkena CRM, yaitu ada 4 faktor risiko, yaitu dari pendaftaran, pengarsipan, pembayaran, dan pelaporan. Jadi ada namanya ekstensifikasi juga menggunakan CRM sekarang. Jadi kalau ada wajib pajak yang belum memiliki NPWP, tapi terdapat data yang diterima oleh DJP di sistemnya mereka, nah ini pun dapat dilakukan prosedur ekstensifikasi. Jadi meminta wajib pajak tersebut untuk mendapatkan NPWP, atau bahkan dapat dilakukan pemeriksaan walaupun belum terdaftar memiliki NPWP. Karena bisa diberikan NPWP secara jabatan dan bisa mundur sampai 5 tahun ke belakang ya Bapak Ibu. Next.
Nah, ini untuk pemeriksaan pajak. Jadi wajib pajak apabila tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, wajib pajak sebelum mengajukan keberatan, sebetulnya wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan diskusi dengan quality assurance. Jadi pada saat pembahasan akhir, apabila masih tidak ada kesepakatan dengan pemeriksa, wajib pajak berhak untuk mengajukan diskusi dengan quality assurance. Itu biasanya di tingkat yang lebih tinggi, misalkan diperiksa oleh KPP Pratama, itu biasanya akan dibahas quality assurance-nya di posisi kantor wilayah atau di Kanwil. Nah, ini memang kalau untuk pembahasan dengan quality assurance itu biasanya dibatasi, jadi hanya terkait hal-hal perbedaan penafsiran terkait peraturan perpajakan. Jadi istilahnya tidak terkait dengan materi, tapi terkait dengan formal pemahaman peraturan perpajakan. Sebagai contoh mungkin terkait penerapan pasal 26 misalkan. Penerapan pasal 26 apabila tidak memiliki COD atau DGT form itu dikenakan 20%. Tapi apabila DGT form ada pada saat pemeriksaan, itu ada karena sesuai dengan PR-nya itu harusnya DGT form diberikan sebelum pemeriksaan, yaitu disampaikan sebelum penyampaian SPT PPh 2326. Nah, ini yang mungkin jadi suatu Suaranya kurang ya, terdengar. suatu Iya. bahan untuk diajukan politis. Oh, Pak Rizal, suaranya masih putus-putus sepertinya ya. Seperti itu, dan maaf, Asa, tadi suara saya putus ya? Oh iya, Pak Rizal, tadi Iya, suaranya maaf. putus-putus. Oh iya, bisa dilanjutkan lagi, Pak. Iya, terima kasih. Maaf, tadi sepertinya koneksinya ada masalah sedikit. Iya, terima kasih. Ya, kantor DJP memiliki hak. Next. Atsa. Nah, untuk wajib pajak yang telah diundang untuk hadir pemeriksaan tapi tidak ditemukan, itu akan ditetapkan secara jabatan. Dalam hal pemeriksaan terkait data konkret, penyampaian SPHP dilakukan bersamaan dengan penyampaian tertulis untuk menghadiri pembahasan akhir. Jadi memang kalau terkait data konkret, waktunya karena mepet ya hanya 1 bulan, jadi biasanya mereka menyampaikan SPHP langsung dengan penyampaian undangan. Nah, kapan penyampaian SPHP paling lambat? Nah, ini paling lambat penyampaian respon SPHP itu sebelum pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Seperti itu. Berikutnya, undangan harus disampaikan tadi ya bersamaan dengan SPHP. Jadi selain SPHP, kalau pemeriksaan data konkret itu akan disampaikan sekaligus dengan undangan untuk pembahasan akhir. Next. Next, Atsa. Nah, ini
Prosedur pemeriksaan yaitu hak wajib pajak ini bisa meminta pemeriksa pajak untuk memberikan tanda pengenal dan lain-lain ya. Ini mungkin nanti slide-nya juga akan kami share ya setelah acara ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti di slide ini secara umum. Mungkin next, Atsa. Nah ini masih yang sama ya tadi ya, bahwa kita memiliki hak untuk mengajukan quality assurance dan lain-lain. Nah ini jika memperoleh SP2DK, Bapak Ibu jangan lupa ya harus merespon 14 hari dan juga menyampaikan dokumen dan lain-lain. Nah untuk dokumen ini memang harus disimpan selama 10 tahun ya. Jadi walaupun pemeriksaan pajak secara general hanya bisa mundur selama 5 tahun, tapi secara dokumentasi tetap harus 10 tahun. Kenapa harus 10 tahun? Karena kalau untuk tindak pidana di bidang perpajakan itu tetap 10 tahun ya. Jadi kalau tindak pidana di bidang perpajakan itu 10 tahun. Tapi kalau pemeriksaan secara umum, nah itu yang hanya 5 tahun. Next. Next, Atsa. Slide berikutnya. Nah ini untuk gugatan ya Bapak Ibu ya. Jadi selain untuk mengajukan banding, wajib pajak juga bisa mengajukan gugatan. Antara lain, gugatan itu diajukan apabila ada penagihan pajak atau prosedur penagihan pajak yang tidak sesuai. Tadi sebagaimana Bu Eni sampaikan, proses penagihan pajak itu bisa bermacam-macam ya. Salah satunya melakukan penyitaan, pelelangan, ataupun sampai melakukan penyanderaan kepada wajib pajak. Nah, apabila wajib pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan tersebut, wajib pajak bisa mengajukan gugatan. Nah, itu gugatan untuk pelaksanaan penagihan itu maksimal diajukan 14 hari sejak tanggal penagihan. Kalau untuk surat-surat lain, contoh misalkan Bapak Ibu ada surat-surat lain, misalkan permohonan imbalan bunga dan lain-lain tidak disetujui, nah itu bisa diajukan gugatan selama 30 hari. Pak Rizal, mohon maaf, waktunya sisa 5 menit lagi ya, Pak. Iya, terima kasih, Atsa. Iya. Next. Nah, ini untuk surat gugatan yang dapat diajukan. Untuk STP, itu sebetulnya prosesnya selain mengajukan gugatan, sebelumnya diajukan pembatalan STP terlebih dahulu. Jadi apabila terkait surat tagihan pajak, maka yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah melakukan permohonan untuk STP tersebut dibatalkan apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nanti surat penolakan, misalkan dari DJP tetap menolak pembatalan STP tersebut, baru penolakannya itu yang diajukan gugatan. Nah, untuk optimalisasi terkait proses gugatan, ini apabila menggunakan konsultan pajak, ya memang harus berkoordinasi Bapak Ibu ya. Jadi harus menyerahkan dokumen, koordinasi, kasusnya seperti apa, dan juga memastikan seluruh prosedur formal terpenuhi. Karena penting ini prosedur formal. Contoh tadi 14 hari, 30 hari. Jadi walaupun posisi kita, kasusnya kita yang benar secara ketentuan, tapi apabila tidak memenuhi prosedur formal, maka pengajuan gugatan kita atau pengajuan banding, termasuk pengajuan keberatan, itu dapat dianggap tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formal. Salah satunya misalkan tidak ditandatangani oleh orang yang berhak. Dalam hal ini untuk perusahaan biasanya ditandatangani oleh direktur. Ternyata ditandatangani bukan oleh direktur. Nah ini biasanya menimbulkan kondisi tidak memenuhi persyaratan formal. Jadi persyaratan formal ini juga penting ya untuk optimalisasi terkait hasil sengketa pajak. Next. Ini untuk sanggahan, jadi untuk gugatan berbeda sedikit dengan banding ya. Kalau banding ada namanya bantahan ya, bantahan surat uraian banding. Kalau gugatan ini disampaikan namanya sanggahan. Seperti itu. Next. Nah ini proses keberatan, tadi Bu Eni juga sudah menyampaikan secara sekilas ya, keberatan itu diajukan dalam jangka waktu 3 bulan. Nah saat ini Bapak Ibu terkait dengan Perpu 1 ya, Perpu 1 tahun 2020 terkait COVID, memang sampai saat ini belum ada Perpres ya mencabut kondisi COVID, sehingga sebetulnya pengajuan keberatan dalam hal ini masih memungkinkan 3+6 ya, 3+6 bulan, jadi masih memungkinkan untuk 9 bulan. Jadi Bapak Ibu kalau memang sudah terlanjur terlambat untuk mengajukan keberatan,
sebetulnya dalam kondisi COVID ini jangka waktu pengajuan keberatan itu bisa sampai 9 bulan ya berdasarkan Perpu 1 tahun 2020. Karena sampai saat ini belum dicabut kondisi COVID. Next. Nah, banding Halo Pak, suaranya putus-putus ya Pak. Tidak ada tambahan jangka waktu. Mungkin saya matikan kamera aja Atsa ya. Kayaknya kalau Baik, internet Pak saya Rizal. nggak stabil ya. Iya, boleh Pak. Jadi tanggal diterima untuk pengajuan banding ini yaitu tanggal pada saat dikirim. Jadi pada saat surat keputusan keberatan dikirim atau tanggal pos, itulah ya berdasarkan Undang-Undang Pengaduan Pajak tanggal diterima. Jadi bukan tanggal kita. Next, Atsa. Nah, terakhir terkait peninjauan kembali. Jadi memang Bapak Ibu ini terjadi apa ya? Terjadi kondisi kurang ideal ya. Jadi tadi sebagaimana Bu Eni sampaikan, pengajuan PK hanya dapat diajukan 1 kali. Tapi sering sekali kondisinya ini wajib pajak menang di pengadilan pajak, yaitu dikabulkan bandingnya, tapi DJP yang melakukan PK. Jadi DJP mengajukan PK. Jadi wajib pajak belum pernah mengajukan PK, DJP yang mengajukan PK, dan ternyata PK-nya DJP dikabulkan. Nah, ini yang sering jadi kondisi, apakah wajib pajak berhak mengajukan PK atas putusan PK tersebut atau seperti apa? Nah, memang dalam prakteknya wajib pajak jadi tidak bisa mengajukan apapun. Walaupun sudah menang di pengadilan pajak, tapi ternyata di PK oleh DJP, dan DJP menang di PK, wajib pajak sudah gugur haknya untuk mengajukan sengketa tersebut. Jadi sudah dinyatakan ya sudah, kalah berarti seperti itu. Tapi masih banyak wajib pajak yang berupaya untuk mengajukan PK, karena bagi mereka ini bukan PK kedua, tapi memang mereka belum pernah PK, karena sebelumnya mereka yang di PK. Next, Atsa. Nah, ini kunci untuk menangani sengketa pajak. Tadi ya, terpenting memang data ya. Data dan juga terakhir terkait kooperatif ya. Jadi memang diskusi dengan AR dan juga dan lain-lain untuk memastikan bahwa data yang kita berikan dapat dipahami atau dibaca sesuai dengan yang seharusnya. Jadi jangan kita kasih data tapi kita tidak memberikan penjelasan. Next. Ini untuk selanjutnya terkait MAP dan EPA ya, akan saya serahkan kepada Mas Bimo ya untuk melanjutkan. Silakan Mas Bimo. Ya, terima kasih Rizal atas penjelasannya ya terkait hal ini, dan selamat siang buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir di webinar ini. Mungkin saya akan membagikan sedikit ya terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa pajak, yaitu MAP dan EPA. Selama ini mostly penyelesaian sengketa pajak diselesaikan melalui jalur yang biasa kita kenal, yaitu upaya hukum dan upaya administrasi seperti keberatan, banding, gugatan, dan juga permohonan di pasal 36. Tapi selain yang sifatnya seperti rutin, dan ada alternatif yang lain ya terkait penyelesaian itu MAP dan Advance Pricing Agreement. Boleh lanjut mungkin Mas. Jadi pertama kita bersetelah MAP itu diatur di PMK 49 ya tahun 2019. Jadi pengajuan permintaan pelaksanaan MAP itu diajukan dalam waktu 3 tahun ya. 3 tahun jika tidak diatur dalam P3B, melampirkan dokumen atau informasi menunjukkan bahwa perlakuan pajakan tidak sesuai dengan P3B sesuai SKD dan surat pernyataan penyampaian dokumen tepat waktu ya. Secara garis besar MAP ini adalah cara untuk penyelesaian
bersama yang dilakukan antar otoritas otoritas pajak ya luar negeri antara DJP dan Indonesia gitu, seperti itu. Ini merupakan salah satu bentuk kesepakatan Indonesia ataupun kepatuhan Indonesia dalam menjalankan BEPS ya, terutama BEPS 14 ya, terkait pencegahan sengketa pajak seperti itu. Jadi ya intinya seperti itu. Jadi pada saat ini tidak seperti dengan penyelesaian sengketa melalui keberatan dan banding, ini dilakukan antar berunding ya, pihak otoritas pajak akan berunding gitu. Jadi ini juga hak bagi wajib pajak dalam negeri juga menjadikan jasa konsultan pajak menyediakan dokumen terkait MAP ya, segala macam itu. Dan selain itu juga mungkin bisa turun kali dari situ. Jadi juga selain MAP juga alternatif lain yaitu adalah APA. Jadi APA itu adalah Advanced Pricing Agreement, yaitu penyelesaian bentuk pencegahan ya, pencegahan sengketa perpajakan. Jadi sebelum terjadinya koreksi oleh pemeriksa, seperti yang biasa terjadi dalam kasus yang biasanya dengan adanya APA kita mampu mencegah ya. Dengan adanya APA maka pemeriksa tidak dapat melakukan koreksi terhadap APA tersebut. Jadi dalam hal ini persyaratannya harus kita harus bisa kelola sedemikian rupa. Jadi mengolah dokumen tipis minimal 3 tahun sebelum pengajuan APA, karena itu adalah salah satu syaratnya. Apabila kita tidak memiliki minimal 3 tahun, maka pengajuan APA itu tidak juga sulit untuk dilakukan. Gitu. Jadi mengolah administrasi yang lengkap selama 10 tahun. Jadi juga karena dalam APK tersebut juga akan dilakukan proses pengecekan dan segala macamnya, maka kita harus memastikan bahwa data administrasi tersebut lengkap, terutama kontrak-kontrak afiliasi dan juga bagaimana penetapan harga. Juga kita harus juga mengkonsultasi dengan konsultan pajak terkait pemenuhan dokumen atau bukti yang diperlukan. Jadi pada saat proses APA, dokumen atau bukti yang diperlukan itu bisa dapat disediakan dengan cepat ya, dan tepat bagi pihak Ditjen Pajak yang melakukan proses APA. Jadi juga kita juga memahami metode penentuan harga transfer yang diterapkan atas kegiatan usaha kita sendiri gitu. Jadi sebelum kita berunding dalam APA, kita harus matang dulu dalam bagaimana karakteristik usaha wajib pajak dan segala macamnya. Karena ini binding selama 5 tahun. Kalau emang tidak dilakukan 5 tahun dan juga rollback. Jadi konsekuensinya adalah 5 tahun ke depan seperti itu. Juga memahami aturan perpajakan juga diperlukan, dan juga karena akan ada banyak sekali pertanyaan ataupun banyak dalam proses tersebut terkait transaksi afiliasi dan berbagai macam hal lain. Dengan memahami prinsip-prinsip yang ada di prinsip-prinsip terkait transfer pricing ada dalam aturan perpajakan, dan juga prinsip-prinsip yang ada di dalam OECD, maka akan memudahkan pada saat kita berkomunikasi berkomunikasi dengan pihak Ditjen Pajak. Dan juga kooperatif dengan DJP, kunjungan tempat usaha pada saat kunjungan tempat usaha WP, wawancara karyawan pengurus, dan tambahan dari data dari WP. Jadi kita harus kooperatif pada saat proses APA, karena di proses APA ini pihak Ditjen Pajak juga akan hati-hati, karena ini adalah mengikat 5 tahun. Juga mereka akan berusaha untuk tidak menjadikan APA ini sebagai proses tax planning bagi perusahaan seperti itu. Jadi ada baiknya kita kooperatif dan tidak menimbulkan kesan bahwa ada sesuatu yang kita sembunyikan seperti itu. Ya, lanjut. Jadi ya sekedar untuk overview lagi ya, penjagaan APA itu seperti apa, adalah pencegahan sengketa perpajakan. Jadi ini adalah mencegah terjadinya koreksi dalam pemeriksaan. Jadi selama wajib pajak melakukan implementasi APA. Jadi apabila kita memiliki sudah memiliki naskah APA dan
naskah IPA dan itu selama kita melakukannya dengan konsekuen, maka tidak ada koreksi. Bahkan dalam PMK 22 tahun 2020, apabila ada pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana pajak atau penyidikan pajak, tetap dapat dilakukan, tetapi selama wajib pajak itu melakukan APA yang sudah disepakati dengan konsekuen, bahkan pemeriksa dan penyidik pajak itu tidak berhak untuk melakukan koreksi atas transfer pricing tersebut. Seperti itu. Jadi itu sudah menjadi agak kuat ya kalau APA seperti itu. Jadi perlu dipertimbangkan. Jadi APA itu ada unilateral antara DJP dan wajib pajak, bisa juga bilateral antara DJP, wajib pajak, dan otoritas kompeten mitra P3 lawan transaksi. Oke, lanjut ya. Jadi key points dalam APA itu adalah permohonannya diajukan dalam jangka waktu 12 bulan sampai 6 bulan sebelum periode APA dimulai, tertulis dalam bahasa Indonesia, dan juga telah menyampaikan SPT tahunan TPDoc 3 tahun sebelum pengajuan APA. Jadi sebagaimana di slide sebelumnya, jadi 3 tahun adalah waktu yang krusial ya. Jadi kalau memang TPDoc kita harus memastikan bahwa TPDoc yang ada sudah tersedia dan juga sudah lengkap seperti itu. Jadi kalau memang kita berminat melakukan APA tapi kita belum menyelenggarakan TPDoc 3 tahun ya harus dibuat dulu TPDoc-nya seperti itu. Dan juga dalam ketentuannya tidak mengakibatkan laba operasi menjadi lebih kecil dibanding 3 tahun pajak sebelum APA diajukan. Jadi pada saat kita melakukan permohonan APA, maka kita harus juga melakukan melakukan review 3 tahun ke belakang. Apakah kemungkinan secara bisnis atau praktik usaha yang sehat itu 3 tahun ke depan apakah kita akan mengalami penurunan laba atau tidak gitu kan? Karena apabila ternyata kita memproyeksikan bahwa kita akan turun laba ya, bukan karena afiliasi atau karena lain hasilnya, perlu dipertimbangkan kembali karena hasil APA itu tidak sudah di-set untuk tidak mengakibatkan laba operasi menjadi lebih kecil ya dibanding 3 tahun pajak sebelum APA diajukan dan tidak sedang disidik atau menjalani pidana pajak. Jadi kalau sedang disidik atau pidana pajak, APA dapat dicabut oleh Ditjen Pajak. Untuk periode APA sendiri 5 tahun setelah tahun pajak diajukan permohonan APA, jadi ini mengikat selama 5 tahun, jadi memberikan kepastian hukum selama 5 tahun, terlebih karena trennya sekarang kan banyak sekali ya pemeriksaan transfer pricing dan koreksi transfer pricing, karena juga terlebih dari nature dari transfer pricing itu yang art ya daripada exact science, jadi di lapangan sendiri sering terjadi perdebatan apakah itu terkait perusahaan pembanding, apakah terkait metode seperti itu. Jadi dengan ada APA-nya ini memberikan kepastian hukum lah kepada kita. Juga dapat di rollback maksimal 5 tahun ya. Apabila selama fact and circumstances masih sama, tapi di rollback 3 tahun, jadi juga itu dapat memberikan kepastian kepada tahun pajak yang belum diperiksa seperti itu, 5 tahun yang sebelum periksa. Dan juga confidentiality, mana Ditjen Pajak sudah menjamin bahwa data yang diperoleh dari wajib pajak tidak dibagikan sebagai dasar pemeriksaan ya, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan pajak. Jadi data yang diperoleh itu tidak bisa digunakan sebagai data lain untuk sebagai dasar pemeriksaan atau pemeriksaan ataupun penyidikan pajak. Tapi tetap tidak menghalangi hak dari Ditjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sering sekali mengalami pemeriksaan dan juga sering sekali selalu di-challenge posisi TP-nya, terlebih sekarang kayaknya sudah mulai meningkat koreksi TP dan juga sengketa perpajakan di bidang TP gitu, dan juga maka perlu dikonsiderasi terkait hal ini. Dan juga kan dengan adanya undang-undang HPP yang baru, setiap koreksi TP itu kan menjadi dividen ya. Dividen dianggap sebagai pembayaran dividen sebagai secondary adjustment. Nah, hal itu juga mungkin perlu dipertimbangkan untuk selain menjalankan kegiatan dokumentasi harga transfer yang memadai,
juga perlu dipertimbangkan apakah perlu perusahaan untuk mengajukan APS seperti itu. Dan makin ke sini peraturannya juga dibuat semakin mudah, juga peraturan juga dihimbau juga oleh Ditjen Pajak untuk mengikuti APS seperti itu. Ya, next. Ya, terkait MAP sebagai yang disebutkan sebelumnya ya ini adalah cara untuk penyelesaian sengketa pajak melalui perundingan antara otoritas pajak mitra P3B dengan Indonesia, dengan Ditjen Pajak, dalam hal ini Ditjen Pajak. Jadi koreksi apa saja yang bisa diajukan MAP itu seperti koreksi transfer pricing, penentuan harga transfer, atau terkait keberadaan dan atau laba BUT, koreksi objek pajak penghasilan lainnya, pengenaan pajak termasuk pemotongan atau pengurangan pajak penghasilan di mitra P3B yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B, dalam hal ini apabila terjadi pemotongan yang tidak sesuai dengan P3B di negara lawan transaksi juga dapat diajukan P3B, penentuan status sebagai subjek pajak dalam negeri oleh otoritas mitra P3B terkait apakah tax resident atau bukan, diskriminasi perlakuan pajak di mitra P3B, atau penafsiran ketentuan di penentuan P3B. Jadi selain melalui mekanisme pengadilan pajak dan keberatan banding, juga dapat dilakukan proses MAP ini seperti itu. Oke, bisa lanjut. Jadi tidak mengajukan, sebagai dijelaskan oleh Mbak ini sebelumnya, pengajuan MAP ini tidak menghilangkan hak sengketa atau hak sengketa wajib pajak. Jadi dapat mengajukan keberatan ataupun banding sekaligus bersamaan. Dan materinya yang tercakup dalam materi yang diajukan harus sama dengan yang diajukan dalam keberatan atau banding. Jadi MAP juga diajukan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam tax treaty seperti itu, dan dalam waktu 3 tahun ataupun jangka waktu yang sesuai dengan ketentuan P3B. Dalam hal tax treaty tidak mengatur hal tersebut. Perundingan dibatasi paling lama 2 tahun. Jadi pada peraturan yang sebelumnya tidak dibatasi hasil dari kapan seperti itu. Jadi kalau dengan adanya MAP ini, di peraturan MAP ini di PMK 49 dan juga Per 16 juga dibatasi paling lama 2 tahun. Jadi itu bisa memberikan kepastian ya bagi wajib pajak yang mengajukan MAP seperti itu. Mungkin ini perlu dipertimbangkan juga apabila salah satu strategi dari Bapak Ibu apabila terdapat transaksi terutama yang sering terjadi koreksi transfer pricing, atau untuk apakah perlu mengajukan MAP sebagai strategi ataukah cukup dalam banding mengajukan proses yang konvensional seperti keberatan dan banding. Karena kan MAP ini juga tidak membatasi hak, jadi setelah pada saat kita mengajukan keberatan banding pun dapat diajukan secara bersamaan. Mungkin itu juga bisa jadi konsiderasi bagi Bapak dan Ibu pada saat melakukan strategi penyelesaian sengketa seperti itu. Terlebih apabila jumlahnya besar dan layak untuk dilakukan untuk alternatif tersebut. Ya, selanjutnya. Jadi ya seperti ini ya prosedur persetujuannya. Jadi biasa wajib pajak memiliki TPT dan juga permohonan tertulis kepada Ditjen Pajak itu ada di formulirnya, ada semua di peraturannya, bisa baca lagi di PMK yang sudah disebutkan. Terus dia akan ada penelitian dokumen, mencetak DPS dan memberikan kepada WP. Petugas memberikan surat permintaan MAP kepada Ditjen Pajak. Ditjen Pajak Direktorat Jenderal Pajak Internasional memproses permintaan MAP wajib pajak. Lalu proses selanjutnya Direktur Pajak Internasional mengirimkan surat pemberitahuan hasil MAP kepada wajib pajak, dan wajib pajak menerima surat pemberitahuan hasil MAP seperti itu. Jadi bisa dipertimbangkan alternatif ini API dan MAP sebagai sebagai salah satu strategi bagaimana dalam memanage sengketa pajak seperti itu. Terlebih pada trennya sekarang koreksi tipis sering sekali dilakukan ya, dan jumlahnya juga lumayan besar seperti itu. Belum lagi kalau kita pikirkan ada secondary adjustment, jadi ya mungkin harus
pikirkan kembali atau apa ya, mungkin untuk sebagai alternatif penyelesaian sengketa pajak ataupun ya pada IPA kan sebelum sengketa pajak itu terjadi sudah dicegah dengan keputusan apa ini bersama ya, seperti itu, kesepakatan bersama harga transfer dalam IPA. Ya mungkin itu ya Pak, overview dari MAP dan IPA yang bisa saya tambahkan ya, mungkin hanya 10 menit saja, tapi berharap ini bisa memberikan apa ya, trigger atau memberikan insight kepada Bapak Ibu terkait alternatif ya, alternatif penyelesaian sengketa pajak selain menggunakan cara yang yang sudah umum dilakukan. Mungkin saya serahkan kepada Mbak Rahil ya untuk. Terima kasih Mas Bimo, Bu Eni, dan Pak Rizal. Sangat menarik ya pembahasan yang tadi sudah dipaparkan. Dan sekarang kita sudah mau memasuki sesi Q&A. Dan tadi saya sudah lihat beberapa di chat box ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada para pembicara. Akan saya bacakan untuk pertanyaan pertama untuk Pak Rizal dari Bapak Ibnu. Bagaimana jika suatu perusahaan dikenakan putusan sidang atas SKPKB yang memenangkan DJP? Kemudian, perusahaan tersebut tidak memiliki likuiditas dan aset yang cukup untuk membayar putusan PP tersebut. Misalkan, dengan pengajuan angsuran pun tidak akan cukup likuiditasnya. Apakah perusahaan tersebut akan dipilotkan oleh DJP atau ada skema lain untuk pelunasan utang pajak tersebut? Terima kasih. Mungkin dari Bapak Rizal. Ya, terima kasih Rahil. Terima kasih Pak Ibnu atas pertanyaannya Pak. Jadi terkait pilot atau tidak dipilotkan, sebetulnya dari ketentuan perpajakan tidak mengatur hal tersebut ya. Jadi DJP berhak melakukan penagihan. Jadi apabila wajib pajak tidak membayar pajaknya sesuai dengan jangka waktu proses penagihan, itu biasanya akan masuk ke proses penagihan selanjutnya. Bisa itu disita aset perusahaan, jadi tanpa melakukan pilot. Jadi aset perusahaan bisa dilakukan penyitaan oleh Direktorat Jenderal Pajak tanpa perlu dipilotkan terlebih dahulu. Jadi contoh misalkan tadi kasusnya banding, misalkan ada utang pajak misalkan 1 miliar dan itu tidak dibayar, maka proses penagihannya ya sampai mungkin awalnya akan dilakukan pemblokiran rekening sampai dengan nanti dilakukan penyitaan. Ketentuan perpajakan dalam hal ini di PMK 189 tahun 2020, direksi termasuk komisaris bahkan pemegang saham itu bertanggung jawab secara renteng. Jadi awalnya direksi terlebih dahulu, mereka bertanggung jawab secara renteng. Jadi walaupun harta pribadi mereka, itu berdasarkan PMK 189/2020, mereka bertanggung jawab. Jadi direksi bisa diblokir rekeningnya, bahkan bisa dilakukan penyitaan atas aset-aset direksi tersebut, termasuk komisaris dan bahkan sampai dengan pemegang saham. Itu berdasarkan PMK 189/2020. Jadi seperti itu Pak Ibnu jawaban kami. Jadi tidak perlu DJP tidak perlu untuk melakukan pilot apabila terdapat hutang pajak. Jadi mereka bisa menyita bahkan sampai aset-aset pribadi pengurus termasuk pemegang saham. Demikian Atsa. Mungkin pertanyaan berikutnya, silakan. Oke, baik Pak Rizal. Terima kasih buat Pak Ibnu. Pertanyaannya Pak, kami lanjutkan untuk pertanyaan kedua dari Pak Rizky dari CRA Indonesia. Pertanyaannya terkait permohonan pembahasan dengan tim Quality Assurance pemeriksaan. Nah, menurut pengalaman Bapak Ibu, para pembicara, apakah permohonan pembahasan tersebut biasanya lebih menguntungkan pihak yang mana? Apa boleh dijelaskan konsekuensi ketika wajib pajak yang tidak setuju dengan hasil pemeriksaan mengajukan permohonan pembahasan tersebut? Terima kasih. Yeah. Mungkin Bu Eni mau menjawab pertanyaan dari Pak Rizky dari CRA Indonesia, Bu. Oke, terima kasih Rahil. Untuk pertanyaannya Pak Rizky,
Sebenarnya quality assurance itu adalah untuk menjembatani atau apa istilahnya upaya wajib pajak sebelum pemeriksaan tersebut selesai, menjembatani pemeriksa dengan wajib pajak apabila di situ ada perbedaan interpretasi suatu aturan. Jadi di sini nanti pelaksananya adalah Kanwil, tim Kanwil. Jadi berbeda meskipun ada dalam satu payung DJP. Namun demikian, meskipun perusahaan atau wajib pajak di sini tidak setuju, itu tidak akan ada konsekuensi apa-apa. Jadi tidak setuju, terus kemudian mengajukan QA gitu, nggak akan ada konsekuensi apa-apa. Nah, demikian perlu diingat bahwa quality assurance yang diproses oleh Kanwil atau DJP, diproses dalam hal ini dibahas ya, itu adalah terkait dengan adanya sengketa atau perbedaan interpretasi formal aturan. Jadi apabila di situ ada perbedaan persepsi dalam hal yang material, substansi itu tidak bisa atau biasanya tidak akan dibahas dalam QA. Dan kalau misalnya dalam QA, misalnya kita ada permasalahan interpretasi formal, kemudian dia dalam QA juga masih belum ada kata sepakat antara DJP dalam hal ini tim QA dengan wajib pajak, itu masih bisa kita melakukan ke upaya hukum yang lain, yaitu keberatan, kemudian banding. Dan di sini mungkin kelebihannya atau nilai plus dari wajib pajak pada saat kita ada perbedaan interpretasi di sini, kemudian kita mengajukan QA adalah sebenarnya di dalam proses keberatan, proses pemeriksaan pun wajib pajak sudah melakukan upaya yang maksimal, namun demikian ada perbedaan. Nah, ini bisa kita gunakan nanti pada saat di proses banding. Misalnya ternyata ketentuan formal ini masih terus nih di keberatan masih kalah, kemudian kita ke banding. Nah, sebenarnya apa yang kita yakini itu memang sudah sesuai dengan apa kita yakini dan kita lakukan, itu sudah sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti itu sih Pak Rizky, semoga menjawab ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Hani Awaliyati untuk Bapak Rizal Awab. Pertanyaannya, apakah kemungkinan ke depannya tax compliance di Indonesia itu akan berubah menjadi tidak self-assessment lagi? Dikarenakan sekarang sistem pelaporan kepatuhan perpajakan sudah semakin terintegrasi dengan adanya contoh SPT unifikasi, e-faktur, e-bupot, yang secara real-time memungkinkan terkoneksi dengan data lawan transaksi, data bea cukai, data ISDM, perbankan, dan OJK, sehingga transaksi tersebut otomatis terkonfirmasi. Mungkin Bapak Rizal boleh dijawab pertanyaan dari Ibu Hani. Ya, terima kasih Bu Hani atas pertanyaannya. Jadi terkait kemungkinan, ya mungkin ya, kalau kemungkinan mungkin, tapi menurut saya dalam jangka waktu yang mungkin masih lama ya, untuk dapat terintegrasi secara tepat ya. Karena mungkin akan ada kesulitan apabila terkait pajak penghasilan perusahaan atau orang pribadi ya. Misalkan pada saat ada uang masuk ke rekening orang pribadi tersebut atau ke rekening perusahaan, walaupun misalkan DJP sistemnya bisa mendeteksi, tapi untuk penentuan apakah uang masuk tersebut merupakan penghasilan atau pinjaman, itu mungkin dalam prakteknya masih agak sulit ya. Ya mungkin saat ini sebetulnya sudah bisa dikatakan hibrid ya, jadi antara official dan self-assess itu mungkin kombinasi ya. Contoh, pajak masukan, kita sudah bisa melakukan penyesuaian dengan data yang didapatkan oleh DJP tanpa harus menginput ulang. Itu kan mungkin salah satu bagian dari official assessment yang kita bisa gunakan itu secara hibrid. Kita tetap laporannya self-assess, tapi data atau perhitungan kita bisa langsung mengadopsi yang dari DJP, baru kita bisa modifikasi. Ataupun pelaporan SPT PPH orang pribadi, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melakukan ya, bahwa
bukti potong 1721A1, biasanya kita sebagai karyawan itu bisa kita otomatis muncul di e-filing, bisa kita gunakan ataupun kita tidak gunakan kalau memang tidak sesuai. Jadi menurut saya di beberapa negara pun sudah ada yang canggih ya, jadi bisa dari kantor pajak mereka sudah bisa mengabsorb misalkan uang-uang masuk itu dianggap sebagai penghasilan langsung otomatis. Tapi mereka pun masih menggunakan hibrid, jadi secara pelaporan tetap self-assess karena wajib pajak yang mengetahui apakah transaksi-transaksi tersebut merupakan objek pajak atau penghasilan atau tidak bagi mereka. Jadi kalau menurut saya, kalau mungkin ya mungkin, tapi masih dalam jangka waktu yang lama ya, apabila bisa sampai betul-betul terintegrasi dengan tepat ya. Seperti itu sih jawaban dari saya, Rahil. Baik Pak Rizal, gitu ya Bu Hani ya. Mungkin penjelasan Pak Rizal sudah banyak menjelaskan. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, itu dari Pak Ken Surya, dari SPL. Untuk Bapak Rizal lagi ya. Pertanyaannya, apakah pemeriksaan data pajak hanya dibatasi sampai 5 tahun ke belakang, sedangkan di atas 5 tahun tidak diperiksa lagi? Demikian juga wajib pajak hanya perlu menyimpan dokumen pajak cukup sampai 5 tahun ke belakang. Kemudian, apakah Bapak Rizal bisa memberikan contoh pelanggaran atau tindakan pidana pajak untuk para peserta yang ada di webinar hari ini? Mungkin itu Pak Rizal pertanyaannya. Untuk dokumen apakah perlu disimpan itu hanya 5 tahun ke belakang dan setelah 5 tahun ke belakang tidak perlu disimpan lagi atau seperti apa? Iya, terima kasih Rahil dan terima kasih untuk Bapak Ken Surya atas pertanyaannya. Jadi terkait untuk pemeriksaan pajak, yang betul surat ketetapan pajak itu hanya bisa diterbitkan 5 tahun ke belakang, Pak. Jadi bisa kita asumsikan bahwa untuk pemeriksaan pajak memang hanya bisa mundur 5 tahun ke belakang. Tapi untuk pidana di bidang perpajakan itu jangka waktunya bukan 5 tahun, tapi jangka waktunya adalah 10 tahun. Jadi tindak pidana pajak itu berdasarkan pasal 40 ya Undang-Undang KUP itu hanya bisa dituntut sebelum jangka waktu 10 tahun. Jadi jangka waktu pidana berbeda dengan jangka waktu pemeriksaan. Makanya sebetulnya DJP walaupun sudah lewat 5 tahun, dia bisa aja melakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk menemukan pidana di bidang perpajakan. Dikarenakan pidana jangka waktunya 10 tahun, maka dokumen secara ketentuan pajakan itu harus disimpan minimal dalam jangka waktu 10 tahun. Jadi bukan 5 tahun untuk penyimpanan dokumen, sama dengan jangka waktu tindak pidana yaitu 10 tahun. Nah, terkait contoh tindak pidana di bidang perpajakan itu salah satunya diatur di pasal 39 Pak Undang-Undang KUP, itu luas ya. Jadi untuk mengenakan pidana kepada wajib pajak itu sangat luas hak yang dimiliki oleh dalam hal ini DJP ya untuk menentukan pidana. Pertama di pasal 39 itu antara lain tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP pun bisa dikenakan pidana. Jadi kalau kita udah memiliki penghasilan, ternyata kita tidak volunteer untuk mendapatkan NPWP, itu pun bisa dikenakan pidana. Berikutnya, kita tidak menyampaikan SPT. Itu pun bisa dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perpajakan. Menyampaikan SPT, tapi informasinya tidak lengkap, itu pun bisa dipidana. Tidak menyelenggarakan pembukuan, misalkan perusahaan harus menyelenggarakan pembukuan, tapi ternyata tidak menyelenggarakan pembukuan, itu pun bisa masuk kategori pidana. Itu sesuai dengan pasal 39. Berikutnya ada juga terkait PPN. Tidak melaporkan, kita menerbitkan faktur, kita sudah tarik uang dari konsumen, tapi kita tidak melaporkan, itu pun bisa dipidana. Terus menyalahgunakan faktur. Kita mengkreditkan faktur pajak tidak sesuai dengan kondisi transaksi yang sebenarnya, misalkan transaksi fiktif dalam tanda kutip. Nah, itu pun bisa dipidana. Jadi untuk pidana di bidang perpajakan ini luas ya Pak. Jadi DJP ini sebetulnya walaupun kita sudah lewat 5 tahun,
senjata mereka untuk mengenakan pidana kalau dari ketentuan itu cukup banyak gitu untuk mengenakan pidana di bidang perpajakan. Demikian Rahil jawaban dari saya. Baik, Pak Rizal, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan terkait MAP dan APA ya. Ini mungkin untuk Pak Bimo. Ada pertanyaan dari Bu Dela dan juga Bapak Sony. Saya lihat pertanyaannya agak sedikit mirip, mungkin nanti bisa langsung dijawab aja oleh Bapak Bimo. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Ibu Dela, dari Kemensu, apa yang harus dilakukan wajib pajak dalam menghindari atau menghadapi potensi munculnya sengketa transfer pricing, APA, MAP, atau banding, atau wajib pajak dapat memilih ketiganya? Bagaimana langkah yang sebaiknya dipilih oleh wajib pajak? Kemudian untuk pertanyaan dari Pak Sony, selamat sore Pak, ingin bertanya apakah proses MAP bisa dilakukan secara paralel dengan proses sengketa banding? Kemudian, apakah pembahasan di kedua proses tersebut sama atau tidak? Jika MAP dilakukan antar otoritas kedua negara, apakah hasil dari MAP tersebut menghasilkan pasal tax treaty yang baru? Atau hanya berlaku pada WP yang mengajukan MAP tersebut jika terdapat objek agreement yang sama? Mungkin Pak Bimo boleh silakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Dela dan Pak Sony. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Dela Anastasia dan Bapak Sony ya terkait hal ini. Jadi menjawab pertanyaan tersebut, pertama apakah untuk menghadapi potensi munculnya sengketa transfer pricing apakah harus menggunakan APA, MAP atau banding. Jadi perlu dijelaskan kembali kalau APA itu adalah tindak pencegahan terjadi sengketa pajak. Jadi pada saat sebelum terjadinya kemungkinan terjadinya koreksi dari pemeriksaan, karena kita sudah memiliki APA atau kesepakatan tentang berapa harga yang wajar atau laba yang wajar dengan Dirjen Pajak terkait transaksi afiliasi kita, maka APA ini bertindak lebih kepada pencegahan, Bu. Jadi ini kan pada saat ini trennya itu kan SP2DK dan juga pemeriksaan TP juga sudah sering kali dilakukan oleh Dirjen Pajak, dan koreksi transfer pricing kerap kali muncul dalam hal itu. Jadi dengan apabila kita tidak memiliki APA, maka itu tidak akan memberikan kepastian hukum karena Dirjen Pajak berhak untuk menetapkan harga yang wajar itu seperti apa gitu. Jadi apabila TP-Doc kita bilang 3% sudah wajar, maka Dirjen Pajak tetap memiliki hak untuk menetapkan bahwa yang wajar itu 7% atau 8% seperti itu. Jadi ini apakah kita harus memilih APA? Nah, hal tersebut ya kembali lagi ke strategi dari manajemen wajib pajak itu seperti apa. Jadi kan karena kan karakteristik usaha wajib pajak itu berbeda-beda, terlebih dalam perspektif transfer pricing, apakah dia fully fledged ataukah dia mungkin lebih list kompleks gitu seperti kontrak manufaktur ataupun juga seperti limited distributor yang bisa mendapatkan laba yang cenderung sama tiap tahunnya ataupun kurang lebih sama tiap tahunnya. Jadi apabila karakteristik wajib pajak atau karakteristik perusahaan ibu seperti itu, di mana mungkin laba tiap tahunnya itu cenderung sama, diremunerasi dengan jumlah yang sama, mungkin bisa untuk mengajukan APA. Tapi apabila labanya itu fluktuatif karena karakteristik usahanya itu fully fledged, mungkin perlu dipertimbangkan kembali karena kan APA ini untuk 5 tahun. Jadi dan juga ada rule of the thumbs-nya tidak boleh lebih rendah dari 3 tahun pajak sebelumnya seperti itu, Bu. Ya, jadi apakah APA itu baik untuk wajib pajak ya itu salah satu alternatif yang untuk bisa dilakukan oleh wajib pajak, terutama apabila perusahaan-perusahaan yang memiliki perusahaan yang memiliki karakteristik seperti kontrak manufaktur dan juga limited distributor yang memiliki fungsi rutin dan laba rutin, tapi seringkali diperiksa dan seringkali di-challenge seperti itu juga. Jadi ada juga banyak kasus di mana selalu saja di-challenge, selalu saja dikoreksi gitu. Walaupun sudah menang dalam banding, walaupun sudah menang dalam PK, tapi kan
tidak ada ini ya, tidak ada kewajiban bagi pemeriksa untuk mengikuti putusan banding atau putusan PK. Jadi tetap di challenge seperti itu kan memberatkan seperti itu. Jadi untuk seperti itu mungkin dipertimbangkan untuk menggunakan APA seperti itu. Tapi kalau karakteristik usahanya ataupun kondisi usahanya itu fully fledged manufacture di mana high risk high return, nah itu mungkin itu perlu dipertimbangkan lagi, karena kalau memang ternyata kita emang naik turun labanya dengan ada di APA itu kan sudah dikunci labanya supaya tetap dan tidak boleh lebih rendah dari 3 tahun sebelumnya. Jadi cocok atau tidaknya itu tergantung dari apa ya, dari keadaan atau langkah strategik apa yang diperlukan oleh manajemen terkait itu. Sedangkan untuk MAP dan banding itu adalah bentuk remedi, Bu ya. Bentuk remedi dalam arti itu adalah bentuk penyelesaian sengketa pajak seperti itu. Jadi pada saat tadi APA itu pencegahan, maka MAP dan banding itu adalah bagaimana cara mengobatinya, bagaimana cara menyelesaikannya seperti itu. Jadi itu adalah antara APA dan MAP setelah banding itu dua hal yang berbeda ya. APA yang pencegahan, MAP dan banding adalah remedi pada saat penyelesaian. Untuk MAP dan banding itu dapat dilakukan secara bersamaan. Jadi proses banding kita masukin surat banding, lalu dimasukin dengan surat uraian banding, surat bantahan, dan juga terkait apabila diperlukan uji bukti itu tetap berjalan. Tetapi apabila kita merasa kita ingin menyelesaikan ini melalui MAP juga diperbolehkan secara hukum, karena kan terlebih dari koreksi transfer pricing ataupun transaksi pajak internasional kan sebenarnya itu sudah diatur dalam Undang-Undang P3B ya Bu ya. Jadi sudah diatur dalam P3B dalam tax treaty, sehingga seharusnya juga bisa diselesaikan antara otoritas kedua belah pihak antara Indonesia dan negara mitra P3B, karena kan dalam P3B itu pada dasarnya hanya mengatur hak pemajakan ataupun apakah seperti pada transfer pricing apakah bagian laba itu dipajak ke Indonesia atau luar negeri seperti itu kan. Jadi ya boleh dipertimbangkan juga apakah pada saat kita ingin menggunakan fasilitas MAP untuk melengkapi proses banding kita, ya itu juga bisa karena kan juga untuk MAP ini memerlukan waktu juga dan administrasinya juga perlu ini juga ya Bu ya, untuk resource-nya juga perlu dipertimbangkan apakah itu sebanding dengan sengketa pajak. Tapi ya karena sudah disediakan oleh peraturan dan sebagai alternatifnya bisa saja. Dan untuk menjawab Mas Sony ini dua hal yang berbeda. Jadi MAP itu dilakukan oleh otoritas pajak Indonesia dan mitra P3B, dalam arti otoritas pajak Indonesia di Direktorat ya Perpajakan Internasional ya. Dan sedangkan kalau untuk banding itu kan pengadilan pajak. Jadi itu adalah dua proses yang berbeda. Gitu. Tapi bisa dijalankan bersama-sama karena memang pengajuan MAP itu di peraturan yang baru ini tidak menghalangi atau tidak digunakan untuk menghilangkan hak wajib pajak untuk bersengketa di pengadilan ataupun di keberatan seperti itu. Mohon maaf Mas Bimo, waktunya sudah jam 4. Iya. Mohon maaf ya. Seru ya. Nggak apa-apa. Ya, untuk itu Bu Dela dan Pak Sony. Ya, terima kasih buat Pak Bimo, Bu Eni, dan Pak Rizal. Tadi pertanyaannya sangat menarik ya, dan pembahasannya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, karena sayang sekali karena sudah menunjukkan waktu jam 4, waktu Indonesia Barat. Maka dengan berat hati kita harus memudahkan sesi Q&A yang sekaligus menjadi penutup pada agenda hari ini. Mohon maaf juga apabila masih ada pertanyaan yang diajukan melalui chat box tadi dan belum sempat kami jawab. Lebih lanjut bisa menghubungi Tax Division dari RSM Indonesia. Kami akan siap untuk membantu menjawab pertanyaan dan kebutuhan Bapak Ibu semua terkait bidang perpajakan. Dan jangan lupa untuk menantikan webinar-webinar kami selanjutnya dengan tema yang tidak kalah menariknya ya Bapak Ibu. Akhir kata, hari Selasa jalan-jalan ke Plaza Asia. Mau ketemu Bu Eni, jangan lupa beli oleh-oleh mangga. Sekian dari kami RSM Indonesia, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat sore.